Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami sampaikan kepada para hadirin yang menyaksikan live event yang dilaksanakan oleh Asosiasi Masyarakat Nusantara Bersatu AMNB bersama Indonesia.id dan Bunga Bangsa Society pada sore hari ini. Sore hari ini Bapak dan Ibu kita melaksanakan kegiatan live event Tadarus dengan tema Rasional Gagasan APBN 70% untuk seluruh daerah. Ide ini digagas oleh salah seorang tokoh di Kalimantan Timur yang beliau adalah Bapak Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Isran Nur MSI. Untuk itu sore hari ini kita akan mendiskusikan gagasan yang sangat-sangat spektakuler yang dikeluarkan oleh Pak Isran Nur, dan telah bergabung pada sore hari ini beberapa narasumber dari berbagai macam. Perkenalkan narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Fatur Rahim. Beliau ini adalah founder for Indonesia.id. Kemudian ada Prof. Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Bapak Almizan Ulfa. Beliau adalah peneliti utama dari Kementerian Keuangan. Yang berikutnya ada Bapak Dr. Bakhtiar Madatung. Beliau dari STI Amkop Makassar. Berikutnya ada Bapak Yusan Triananda. Beliau ini pengusaha muda dari Kalimantan Timur. Dan pembicara berikutnya adalah Bapak Dr. Insinyur Zulkarnain MS. Beliau ini dosen Universitas Mula Warman. Dan saya sendiri, Bakhtiar Fahrudin, sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi dan sharing pada sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Fatur Rahim selaku founder dari For Indonesia dalam 7 menit ke depan untuk memaparkan pendapat beliau atau tanggapan beliau terkait dengan tema yang kita bahas sore hari ini, rasional gagasan APBN 70% untuk seluruh daerah. Kepada Pak Fatur, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar sekalian, para narasumber yang kami hormati. Terkait dengan gagasan 70% APBN untuk daerah, maka izinkan saya sebelumnya untuk memaparkan sekilas terkait dengan gagasan dari Bapak Isran Nur. Ya. Sudah bisa terlihat Pak Bakhtiar? Oke, proses Pak Fatur. Ya, sambil menunggu tampil di layar, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, saya memberi judul 70% APBN untuk daerah, cara menjaga dan merawat NKRI. Nah, ini sebuah proposal perubahan dari Bapak Dr. Isran Nur yang kita ketahui bersama bahwa porsi APBN kita saat ini lebih kurang 73% itu dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian sekitar 27%-nya itu dikelola oleh daerah. Jadi existing saat ini nominalnya itu sekitar 2.246 triliun, pusat, daerah 814,7 triliun. Ini di 2023. Nah, ide gagasan besarnya adalah membalik porsi APBN ini yang tadinya lebih besar untuk pusat menjadi lebih besar untuk daerah. Nah, dasarnya apa? Ini yang paling penting sebenarnya, karena ide gagasan ini juga banyak dicibir oleh banyak pihak, tetapi sekali lagi ide gagasan besar ini basisnya itu adalah konstitusi kita, ya.
konstitusi kita di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan tujuan bernegara kita itu ada 4. Salah satu tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan umum ini bukan kesejahteraan golongan tertentu, partai tertentu, atau pribadi-pribadi tertentu, tetapi ini kesejahteraan umum. Ini dasar utamanya. Jadi tidak boleh lagi ada seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin selama ini Jawa sentris gitu ya pembangunan. Sekarang kita harus mengarah ke Indonesia sentris agar kesejahteraan umum itu benar-benar bisa terwujud. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua ini terkait dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, definisi atau tafsir dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, itu kalau matematikanya itu adalah 50% plus 1. Karena sebesar-besarnya gitu ya. Jadi minimal 50% plus 1 itu harus untuk kemakmuran rakyat. Lalu pertanyaannya, siapakah rakyat itu? Di manakah sebenarnya rakyat itu berada? Nah, rakyat itu berada di daerah, atau kita bisa menyebutnya dengan yang dikelola oleh pemerintahan daerah, bukan di pemerintahan pusat. Ini juga diperkuat di pasal 18 ayat 5 terkait dengan pemerintahan daerah itu sendiri, mengenai otonomi seluas-luasnya. Jadi pemerintahan daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Apa itu? Secara absolut, urusan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah yang absolut itu yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, agama, dan kata Pak Isran, plus utang luar negeri. Nah, ini adalah urusan absolut yang nggak bisa didelegasikan ke pemerintah daerah. Ini Undang-Undang Nomor 23 mengatakan seperti itu. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, urusan yang baru saya sebutkan tadi itu adalah urusan pemerintah pusat. Lalu ada yang namanya urusan pemerintah pusat yang konkuren. Nah, ini yang konkuren ini juga terbagi beberapa. Yang pertama adalah yang terkait dengan pendidikan kesehatan. Ini konkuren dia. Kemudian ada tenaga kerja, pertanahan, lingkungan hidup. Ini juga sama, tetapi yang satu adalah kebutuhan dasar. Jadi kayak pendidikan, kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar, sedangkan tenaga kerja, pertahanan, lingkungan hidup ini masuk konkuren tetapi bukan kebutuhan dasar. Lalu ada lagi yang namanya pilihan, yakni di kelautan, pariwisata, kehutanan, dan ISDM. Nah, ini yang pilihan seperti misalnya Kalimantan Timur itu punya pembagian yang khusus ini terkait dengan urusan pemerintah pusat dan daerah karena pilihan itu tadi. Nah, jadi dasarnya jelas sekali. Nah, saat ini pemerintah pusat itu tidak hanya mengurusi yang absolut ini. Saya ambil contoh misalnya urusan pendidikan itu sudah didelegasikan oleh pemerintah pusat. Misalnya untuk pendidikan tinggi itu dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Lalu pendidikan menengah itu oleh pemerintah provinsi, pendidikan dasar itu oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi pendelegasiannya udah jelas terkait dengan pendidikan ini karena dia sifatnya konkuren tadi. Nah, masalahnya sekarang banyak urusan yang harusnya menjadi urusan pemerintah daerah tetapi tetap menjadi concern pemerintah pusat. Padahal dia sifatnya konkuren seperti tadi pendidikan. Saat ini pemerintah pusat itu ikut mengurusi urusan pendidikan di kabupaten, kota, hingga provinsi. Yang detailnya juga diurusi, termasuk rekrutmen ketenagaan. Ya, pengangkatan ketenaga sekarang yang lagi ramai dibicarakan terkait dengan P3K misalnya. Itu yang merekrut adalah pemerintah pusat, padahal urusan pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah urusan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ini hanya salah satu contoh urusan yang sudah tidak
sesuai dengan undang-undang. Kesehatan juga sama, tenaga kerja lebih kurang, dan seterusnya. Oke, lalu otonomi dan desentralisasi. Kita berharap oleh Bapak Dr. Insinyur Isran Nur, dengan APBD yang cukup memadai sesuai dengan amanah konstitusi tadi 50% plus 1 gitu ya. Pak Isran berujar di berbagai kesempatan, kalau tidak mampu negara itu 70-30, 70 untuk daerah, ya 60-40, atau paling tidak 50% plus 1 sesuai dengan amanah konstitusi. Saat ini pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini sulit untuk membangun. Kenapa? Karena keterbatasan pembiayaan. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama terkait dengan ide gagasan besar ini. Kenapa? Karena memang urusan pemerintah pusat itu absolut hanya beberapa saja. Lebih banyak hal tersebut ada di daerah sebenarnya. Nah, yang memperkuat apalagi bahwa memang sebaiknya 70% APBN itu untuk daerah, karena potensi silpa tahun kemarin di November tahun kemarin 2022 itu mencapai 1.200 triliun dari 3.000 triliun kita ya. Itu 1.200 triliun potensi silpa di pemerintah pusat itu terjadi di November. Bahkan di penghujung tahun itu aktif hanya mencapai sekitar masih tersisa sekitar 600 miliar. Kebayang 600 triliun itu kalau didistribusikan ke 38 provinsi, 514 kabupaten kota, kebayang apa yang bisa dibangun oleh pemerintah provinsi dan 514 kabupaten kota. Kalau dengan pola sekarang, maka provinsi-provinsi miskin sumber daya alam seperti teman-teman kita yang ada di bagian timur beberapa itu nggak akan pernah bisa maju. Terlebih basis pembangunan kita saat ini bukan berdasarkan kebutuhan dasar wilayah, tapi berdasarkan jumlah penduduk. Nah, ini yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama, karena biar bagaimanapun provinsi-provinsi miskin akan bisa sejahtera masyarakatnya. Kenapa? Karena basisnya adalah jumlah penduduk. Ini yang harus kita revisi ke belakang, gitu ya, atau ke depannya. Nah, sebagai gambaran sedikit lagi mungkin 5 menit terkait dengan kesejahteraan umum yang berbasis penduduk yang saya sampaikan tadi, bahwa Perpres nomor 79/80 tahun 2019 dan Perpres nomor 87 tahun 2021 terkait prioritas pembangunan nasional di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu dari tahun 2019 hingga tahun 2022 menghabiskan APBN lebih dari 2.000 triliun hanya untuk 3 provinsi. Kebayang kenapa provinsi-provinsi di Pulau Jawa itu bisa maju? Kenapa? Karena memang arah prioritas pembangunan nasionalnya itu ada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena basisnya adalah penduduk. Kebayang ini bagaimana daerah-daerah di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua akan bisa bertumbuh kalau dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama untuk bahan diskusi. Dan selanjutnya, ini juga informasi yang cukup penting kita diskusikan bersama, bahwa data ASN kita itu saat ini per 30 Juni mencapai 4,3 juta orang data ASN kita. 23%-nya atau sekitar 978.000 itu ada di pemerintah pusat, ASN pusat. 77% ada di ASN daerah. Nah, menariknya pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengatakan ASN daerah ini berlebih. Ya, kalau kita lihat data semacam ini tampak berlebih, tapi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan dana yang mereka kelola, ini sebenarnya lebih efisien daerah ketimbang pusat. Kebayang pemerintah pusat dengan hampir 1 juta ASN atau sekitar 23% tadi mengelola dana 70% APBN kita. Sementara ASN daerah itu sekitar 3 juta mengelola dana yang hanya sekitar kalau kita bagi 73% dibagi 38 provinsi dibagi 514 kabupaten kota,
itu sangat kecil sekali, jauh lebih efisien sebenarnya ASN daerah. Nah, ini yang bahan diskusi kita yang bisa kita ulas bersama dengan tokoh-tokoh yang hadir saat ini. Selanjutnya tergantung Anda terkait dengan ide gagasan besar untuk merawat dan menjaga NKRI ini. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Fatur dari forindonesia.id. Selanjutnya kesempatan kedua saya berikan kepada Prof. Cecep. Prof. Cecep bisa mendengar suara saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya kelihatan? Ya, silakan Prof. Cecep, jelas suaranya. Ya, Pak Fatur bisa dibantu itu slide saya barangkali. Ya, Bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya. Ini diskusi menarik ya di sore hari ini menjelang buka puasa. Yang pertama tentu ini satu diskusi yang mau tidak mau kita harus melihat konteks bahwa gagasan APBN 70% untuk daerah ini apakah ini satu ide yang bisa terwujud menyegera atau justru ini sebetulnya masih jadi harapan atau impian kita bersama. Coba next, saya lihat pertama kali bahwa untuk konteks ini kita ingin menyatakan bahwa APBN itu kan sesungguhnya milik rakyat ya, harus dikembalikan kepada rakyat gitu. Nah, dalam konteks pasal 18 Undang-Undang Dasar kita, saya kutip nih ya di ayat kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Saya garis bawahi ya, menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Nah, makna dari otonomi yang seluas-luasnya ini sebenarnya seperti apa ya pemerintah atau bangsa ini merumuskan. Jangan sampai konstitusi sudah menyatakan otonomi yang seluas-luasnya, tapi prakteknya sebetulnya otonominya amat terbatas. Nah, coba lanjutkan di pasal 18A ya. Lanjut. Itu khususnya di ayat yang kedua, dinyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Meskipun diakhiri berdasarkan undang-undang, tapi ada bahasa yang harus kita cermati secara adil dan selaras. Nah, bagaimana kita mengatur sebetulnya bahasa konstitusi ini ya, secara adil dan selaras itu. Apakah ya 50-50 itu adil atau 30-70 itu adil atau 70-30 itu adil. Nah, ya kita coba dari sisi filosofis, historis, yuridis, sosiologis ya. Seperti apa sih bahasa konstitusi yang adil dan selaras itu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya di pasal 23 ya. Pasal 18B-nya. Jadi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Nah, ini kaitan dengan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa ya. Kemudian di pasal 2 di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2 maksudnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip ya NKRI yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini menandakan bahwa kita punya keragaman ya. Walaupun ada pemerintah daerah gitu, ada provinsi ya, kita juga ada keragaman-keragaman yang diatur dalam konstitusi kita. Oke, selanjutnya coba kita lihat dari konteks keuangan negara ya. Ini masih bahasa konstitusi, pasal 23 ayat 1 ya. Jadi sebenarnya anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi sebenarnya keuangan negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah APBN, APBD ya selama ini sudah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau belum ya? Nah, kalau belum berapa persen sebetulnya untuk kemakmuran rakyatnya gitu ya. Nah, ini PR bagi kita. Oke, lanjut. Saya ingin lihat juga dalam konteks ya pengelolaan keuangan negara itu ya tadi ya untuk mewujudkan negara kesejahteraan welfare state, yaitu negara yang mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dengan mengedepankan fungsi-fungsi ya public services atau pelayanan publik, termasuk fungsi penganggaran keuangan yang pro publik. Jadi pembagian keuangan itu ya selain tadi ya pengaturannya bagaimana untuk pusat dan daerah, juga bagaimana pengaturannya penganggaran untuk publik ya atau pro publik tadi. Oke, lanjut. Nah, saya melihat dari sisi politik keuangan sekarang ya. Bagaimana sih politik keuangan negara itu ya? Ya, saya katakan uang rakyat itu sebenarnya untuk rakyat. Ya, jadi proses penganggaran itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, harus begitu. Kemudian bagaimana manajemen pengelolaan, ya karena kita tahu ya keterbatasan anggaran itu dibanding dengan kebutuhan. Mana skala prioritas dan bagaimana distribusi dana-dana publik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, itu kita harus berupaya ya mencegah kebocoran anggaran ya ataupun penyelewengan. Kemudian dana publik semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya ulangi lagi ya, dana publik itu untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian khusus pajak ya harus dikelola secara profesional dan adil. Hari ini lagi ramai ya soal pajak gitu ya. Gitu ya. Kemudian prinsip keadilan itu juga dalam pembagian keuangan pusat dan daerah. Tadi ya sudah dinyatakan kan ya yang merata adil itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, sekarang tujuannya sih. Sebenarnya tujuan pengelolaan keuangan negara itu apa? Nah, tujuan pengelolaan keuangan negara setidak-tidaknya satu ya, itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan publik bagi rakyat. Jadi semakin transparan, semakin akuntabel itu menandakan punya tanggung jawab ya pemerintah kepada rakyatnya. Kedua, melaksanakan amanat bahwa uang rakyat ya dilaksanakan secara akuntabel. Ketiga, mengoptimalkan internal dan eksternal source ya. Jadi bagaimana source ini ya atau sumber daya internal dan eksternal itu dioptimalkan. Kemudian mengoptimalkan proses manajemen pengelolaan keuangan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian efisiensi dan meminimalisir ya pengeluaran yang tak terkendali dan terakhir menjadi bagian yang harus menjauhi berbagai penyimpangan atau korupsi. Nah, itu dari sisi tujuannya. Sekarang coba prinsipnya ya. Prinsip dan strategi pengelolaan keuangan negara itu harus seperti apa? Ya, pertama prinsip dan pengelolaan keuangan negara itu harus menerapkan ajas umum pemerintahan yang baik ya, akuntabel, transparan dan lain-lain ya. Nah, itu pakai ajas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua harus menggerakkan visi dan misi ya, baik di pusat maupun daerah. Kemudian ada public oriented ya. Jadi bukan hanya government oriented tapi public oriented. Kemudian keterlibatan partisipasi publik ya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya. Kemudian manajemen keuangan modern yang transparan dan akuntabel harus menerapkan itu. Kemudian adanya rasio perimbangan yang pro publik dan pro pur ya. Kemudian struktur anggaran yang rasional, pengelolaan yang profesional dengan pelaporan yang menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan negara secara benar. Dan pengawasan keuangan negara yang teruji baik, internal maupun eksternal. Dan terakhir, ya itu menjadi informasi pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel melalui berbagai media yang terbuka. Nah, saya ingin mencoba ya kaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Coba lanjut di Undang-Undang Nomor 1 2002 ya. Coba lihat di konsideran. Ya, Undang-Undang 1 2002 itu di dalam konsideran misalnya bagian C ya, bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pusat
dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Ini 3 kata nih. Ya, konstitusi kan tadi ya 2 ya. Kalau ini tambah adil, selaras, akuntabel berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita tentu ya. Kemudian di bagian D-nya ya di sini sebut bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 2 hubungan ya Undang-Undang Dasar 45 tadi, hubungan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Jadi adil, selaras ya, ini bahasa konstitusi. Di undang-undang ini ditambah 1 kata sebenarnya, adil, selaras, akuntabel. Oke, lanjut coba di pasal 1 ya. Jadi di pasal 1-nya disebutkan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah itu adalah satu penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan secara adil, transparan, akuntabel, selaras. Nah, ini tambah lagi soal transparan ya. Konstitusi tadi kan adil, selaras ya, terus tambah lagi akuntabel, di sini tambah lagi transparan. Oke, lanjut saja terus. Nah, oke, di pasal 2 lanjut, pasal 2 ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya itu ya, ruang lingkup hubungan keuangan pusat dan daerah itu ya meliputi pemberian sumber ya penerimaan daerah berupa pajak distribusi, pengelolaan TKD, kemudian pengelolaan belanja daerah dan pemberian keuangan untuk melaksanakan pembiayaan daerah serta pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Oke, lanjut. Jadi TKD atau transfer ke daerah itu sebetulnya ada beberapa ya, ada beberapa bentuk atau model. Nah di pasal 3 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Nah ini untuk menandakan bahwa ada urusan yang dibebankan kepada APBD, kemudian ada penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dan atas dasar APBN. Jadi ada juga yang oleh APBN, ada juga yang APBD ya. Oke, nah sekarang coba lihat dana transfer ke daerahnya seperti apa. Lanjut. Nah, dana transfer ke daerah atau TKD ini ya adalah dana yang disebut dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ya. Nah, di pasal 106 dinyatakan TKD ini ya, transfer ke daerah itu terdiri beberapa, ada DBH, ada DAU, ada DAK, ada dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Jadi setidak-tidaknya ini 1, 2, 3, ada 6 ya, ada 6. Nah ini ada dana, jadi DBH atau dana bagi hasil di situ juga dijelaskan ya, alokasi umum apa, alokasi khusus, saya nggak akan jelaskan lebih lanjut. Lanjut saja. Nah, lanjut saja. Ini beberapa pengertian nggak usah saya jelaskan. Lanjut. Oke, terus saja terus. Terus saja ini nggak saya jelaskan. Nanti dibaca saja. Coba lihat sekarang ke informasi APBN ya. Gambar yang informasi APBN terus ke bawah. Nah, ini supaya dibaca nanti ya, selainnya waktunya terbatas. Nah, saya ingin menggambarkan ini ya. Informasi APBN 2023. Jadi bagaimana ini negara ya mengatur keuangan ini gitu ya. Nah, di sini ada pendapatan negara ya, di bawahnya coba lihat ya. Pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak, ada PNBP, kemudian ada hibah ya, dan pembiayaan anggaran jumlahnya sekian. Ya, pembelanjaan negara ada pembelanjaan ya diproyeksikan sekian, kemudian belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Jadi kalau kita bagi saja dari tadi ya 2,463 triliunan kurang lebih pendapatan negara itu ya. Nah, ini kan ada belanja negara 3.000 triliunan lebih ya. Transfer ke daerah itu hanya 814,7 triliun.
Jadi walaupun ada peningkatan di tahun ini, tapi sebenarnya juga kita masih jauh ya. Contoh saja misalnya di bawah coba lanjut, ada total itu, rincian-rinciannya. Nah, untuk apa saja ya, nah ini sudah dipetakan ya, misalnya bidang agama, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan umum dan lain-lain ya. Nah, sementara kalau transfer ke daerah coba lanjut di bawahnya. Nah, ini ya ini ada ada peningkatan sih di tahun dari 2001 ya. Kemudian dari 2000 ke 2001, 2020 ke 2021 itu ada peningkatan ya. Walaupun ini masih dibilang tadi, saya katakan kalau dilihat dari angka-angkanya ya belum signifikan untuk meningkatkan bagaimana perimbangan keuangan pusat dan daerah ini. Oke, terus kalau dilihat dari kewenangan ya, klasifikasi urusan ya, terus saja ini nanti bisa dilihat ya angka-angka ini. Jadi Bapak Ibu silakan dipelajari angka-angka ini ya, bagaimana dana alokasi umumnya, DAK-nya, kemudian dana otsus dan lain-lain. Nah, ini ada klasifikasi urusan, jadi mana yang dibiayai ya dalam urusan absolut, kemudian yang konkuren, ya yang berbagi antara pemerintah pusat dan daerah, dan ada pemerintahan umum. Yang jelas kalau yang absolut dan pemerintahan umum itu pasti kewenangan pemerintah pusat, yang konkuren ini yang dibagi nih ya antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Nah, bagaimana ya dari dana perimbangannya ya. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut saja, saya ingat. Oke, ini penjelasannya. Ya, saya kira saya nggak akan jelaskan lebih lanjut, silakan nanti dipelajari. Tapi prinsipnya untuk 70% dana daerah masih berat kelihatannya, walaupun bukan satu yang mustahil ya, tapi ini harus ada political will dan goodwill pemerintah pusat terutama ya dalam hal ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan moderator. Perimbangan APBN dan APBD, dan closing statement dari beliau, ide 70% tadi sangat mungkin untuk direalisasikan. Ide 70% APBN untuk seluruh daerah ini sangat mungkin, namun butuh kerja keras dan juga politik kepemimpinan. Baik, berikutnya akan kami beri kesempatan kepada Bapak Dr. Bakhtiar. Pak Dokter, bisa mendengar suara saya? Oh, bisa Mas, siap. Silakan Pak Dokter. Oh ya, ya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini teman-teman dari Kaltim. Di sini saya lihat ada senior-senior ini, ada Pak Profesor, Pak Prof Cecep, ada Pak Dr. Zulkarnain, dan Bapak dan para senior-senior yang hadir dalam diskus kita pada hari ini. Ya memang gagasan Pak Isran ini tentang 70-30% ini sempat menjadi diskus kita terutama di teman-teman di Makassar itu kan, di kalangan teman-teman di Fakultas Ekonomi, tentang apakah gagasan ini bisa implementatif yang outputnya itu adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, seperti yang diutarakan oleh dua narasumber sebelumnya, ada Pak Fatur dengan Pak Profesor Pak Cecep, secara tadi dengan pendekatan konstitusionalnya, kenapa APBN kita memang selama ini sebenarnya kan konsep desentralisme kita kan penekanannya itu kan pada di daerah, provinsi hanya sebagai dekonsentrasi kan dalam regulasi pemerintahan daerah. Nah, selama ini memang konsep desentralisme itu tidak berbanding dengan sistem perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Nah, makanya kenapa Pak Gubernur, Pak Isran itu sempat biasa nyampein di forum-forum nasional, maka
porsi pembagian itu harus 70-30 kalau seumpamanya daerah itu bisa survive. Nah, dahulu memang pernah saya dulu pernah Pak, waktu ngajuin disertasi doktor, saya judul disertasi saya itu tentang bagaimana membangun kemandirian daerah. Pada saat itu para profesor tolak pada saat itu. Katanya kalau Pak Batiar lanjutin ini sebagai disertasi ini daerah nanti bisa jadi ada naskah akademik untuk apa? Untuk bisa jadi negara federal atau berdiri sendiri pada saat itu, Prof. Nah, makanya sempat dimentahkan ya. Nah, tetapi saya melihat memang gagasan 70-30% ini adalah merupakan solusi untuk agar negara kita lepas dari ketertinggalan. Tadi udah disampaikan oleh Pak Fatur dengan Prof. Cecep kan, bagaimana kalau kita bicara tentang Indonesia Timur kan, Indonesia Barat, Indonesia Timur kan, secara faktual kan memang kita ketinggalan kan, kalau kita bicara dari semua aspek kan, antara Indonesia saya minta maaf teman-teman di Indonesia Barat dengan kami-kami nih di Indonesia Timur. Nah, problem sekarang di daerah itu adalah kemandirian ekonomi daerah. Nah, saya melihat dari daerah-daerah ini kan di Indonesia ini sebanyak kurang lebih 517 Pak ya, kabupaten kota, itu kan berharap sama transfer payment dari daerah. Ada 3 transfer seperti DAU kan, bagi hasil, nah ada dana-dana khusus itu diberikan kepada daerah yang berpredikat khusus kan, seperti Papua dengan Aceh kan, Papua dengan Aceh. Nah, selebihnya itu memang diberikan kepada daerah hanya beberapa transfer itu seperti DAU bagi hasil. Nah, menurut hasil kajian teman-teman kan di kampus itu sangat tidak efektif kalau semuanya kita bicara tentang postur negara kita dengan banyaknya kabupaten kota di Indonesia. Nah, problem kita sekarang kan di Indonesia secara makroekonomi kan memang kalau kita bicara tentang makroekonomi kan kita di atas 5%, tetapi kan problem sekarang ini kan apakah pertumbuhan itu berkualitas atau tidak, kan seperti itu. Nah, dengan secara makroekonomik bahkan diikuti dengan beberapa indikator-indikator pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah ini kan tidak berbanding dengan tidak berbanding dengan teori. Kan seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi pasti kemiskinan akan menurun, kesenjangan Gini rasio kan bisa di bawah 0,5 kan, pengangguran juga masih bisa berkurang, itu secara teori. Tetapi kan kalau kita melihat ada beberapa variabel-variabel pertumbuhan yang memang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara makro. Nah, makanya sebenarnya gagasan 70-30% ini menurut saya ini sangat solutif agar sebenarnya daerah itu bisa survive, agar daerah itu bisa mandiri. Nah, kenapa? Karena kan sebenarnya pembangunan itu kan ada di daerah, ya kan? Kalau kita melihat tadi distribusi kewenangan kan, bagaimana peran-peran daerah dalam melakukan akselerasi ekonomi. Nah, dengan 70-30% ini saya yakin kalau seumpamanya ini implementatif, maka semakin banyak pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Indonesia. Nah, kalau seumpamanya semakin banyak pertumbuhan ekonomi baru, pasti ini kan akan implikasinya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang sangat penting. Makanya gagasan ini menurut saya ini sangat brilian, dan apalagi dibedah pada forum kita pada hari ini meskipun secara virtual. Nah, yang terakhir adalah kalau menurut saya kan secara konstitusional ini bisa kan, tadi udah dijelasin itu banyak oleh Prof. Cecep dengan Pak Fatur. Sisa sebenarnya ada political will dari pemerintah atau dari pemerintah pusat agar gagasan Pak Isran ini bisa implementatif. Nah, kalau gagasan Pak Isran ini bisa implementatif, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah itu bisa merata, dan secara otomatis impact-nya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini ya kita bicara tentang problem pengurangan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu gagasan ini memang harus didorong dan harus diperjuangkan oleh siapa saja. Nah, bayangkan kalau kita melihat pemberitaan sekarang kan banyak kepala daerah itu kan masuk ke BUI kan Pak, KPK, Jaksa, dan lain sebagainya. Nah,
problemnya adalah mereka agak susah dalam melakukan tata kelola daerahnya dengan konsep yang seperti sekarang. Nah, sehingga muncullah rent seeking, rente dan lain sebagainya kan. Jadi ini sebenarnya yang membuat secara kumulatif sehingga kepala daerah itu tidak survive dalam membangun daerahnya sehingga menghalalkan segala cara. Nah, menurut saya makanya gagasan Pak Isran ini 70-30 ini memang gagasan yang sangat brilian, dan saya yakin kalau implementatif maka Indonesia bisa sejahtera. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita bisa tinggi dan itu bisa merata sampai di kabupaten kota di Indonesia. Jadi tidak lagi seperti sekarang kan ada gap ya antara economic growth kita dengan fakta-fakta ekonomi yang ada di daerah. Saya kira seperti itu, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar juga namanya ini, Pak Iya, moderator, kita nanti bisa dikembangkan lewat diskusi. Ya. Terima kasih, Pak Bahtiar. Baik, terima kasih Pak Dr. Bahtiar atas pemaparannya. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan dengarkan pemaparan dari Dr. Zulkarnain. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Mula Warman. Beliau juga termasuk tim dari Gubernur untuk pengembangan pembangunan. Pak Dr. Zulkarnain, bisa mendengar suara saya Pak Dokter? Bisa Mas, ini suara saya bisa didengar dengan bagus? Oke, bagus sekali Pak Dokter. Silakan. Baik. Monggo. Mohon maaf nih, saya masih agak jet lag habis dari penerbangan Samarinda Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua hari ini bisa berdiskusi tentang bagaimana kewenangan pusat dan daerah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, para pengikut sampai akhir zaman. Ini juga judulnya apa ya kemarin ya? Lupa aku nih. Bapak dan Ibu sekalian, semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, ini nggak ada ibunya ya? Ada ini narasumber. Yang saya hormati para narasumber, moderator dan peserta streaming pada sore hari ini. Saya tidak banyak mengulang apa yang disampaikan tadi, sudah banyak disampaikan oleh Pak Patur, Pak Prof Cecep, Pak siapa tadi ya, Pak Bahtiar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa negara kita ini negara kepulauan, Pak. Artinya, secara geospasial, ya, kita memiliki kekhususan, kecirian dari masing-masing spasial, dari masing-masing wilayah. Dan masing-masing wilayah memiliki sistem produksi yang berbeda dengan wilayah lain. Kira-kira begitulah. Nah, secara konstitusi memang disebutkan bahwa negara kita dalam pasal 18 itu kewenangan itu diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Dari pasal ini terlihat bahwa kita ini negaranya negara federal tapi berbau Pancasila. Kira-kira begitulah. Ya. Mohon dikoreksi nih dari pakar hukum dan pakar sosial politik. Nah, di pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, saya tidak melihat pasal ayat 3-nya, tetapi saya melihat ayat 2-nya. Bahwa produk ya yang strategis, produksi strategis yang menyangkut harkat orang banyak itu dikuasai negara. Artinya apa? Negara itu adalah dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai kota. Itulah tatanan negara, kira-kira begitu ya. Nah, pemerintah pusat tentunya tidak akan mungkin ya mengelola negara ini sampai ke desa. Tapi sesuatu itu masih dipaksakan oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau kita melihat ya, tatanan pemerintahan kita,
maka siogianya dengan negara kepulauan dengan sistem geografi, ya, maka ada pelimpahan kewenangan kepada daerah. Kira-kira begitulah. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 45 pasal 18. Dan juga diatur di dalam Undang-Undang 23 2014. Ada, tadi sudah dijelaskan Pak Fatur, ada konkuren. Nah, ini yang aneh nih. Ya, udah urusan wajib, ada urusan konkuren. Konkuren itu artinya bersama-sama. Apa yang bersama-sama? Ada pelimpahan kewenangan, beberapa kewenangan yang dibagi, ada konkuren wajib dan pilihan. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita melihat pasal 33 ayat 4, kedaulatan ekonomi itu kan berkeseimbangan. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita bahas ini seimbang apa enggak gitu loh. Kan begitu. Nah, dengan pelimpahan kewenangan, dengan pembagian kewenangan berarti ada konsekuensi terhadap anggaran. Nah, inilah yang kami bahas dengan Pak Gubernur, saya sebagai ketua tim bidang ekonomi, ya, di tim Gubernur Percepatan Pembangunan Daerah. Di 2019 kita sudah mengumpulkan para pakar hukum, pakar sosial, dan lain-lain. Bagaimana kita menggeser, ya, menggeser anggaran pusat menjadi ke daerah untuk memperkuat keuangan daerah sesuai dengan kewenangan. Jadi memperkuat keuangan daerah sesuai dengan kewenangan itu ada beberapa ada beberapa poin. Pertama adalah dana transfer, 2 PDRD, dana alokasi khusus, pembagian penerimaan daerah bukan pajak, PNBP. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan keuangan daerah, kekurangan pusat daerah itu sudah 70-30. Dan 70 itu ke daerah, tetapi tidak proporsional. Gitu kan? Nanti mohon dikoreksi. Nah, dana transfer ini kan setiap tahun ada yang kurang bayar, ada yang kelebihan bayar. Nah, ini juga harus ditata supaya nanti tidak ada lagi kelebihan bayar kurang bayar gitu loh. Jadi kami ini penataannya. Terus yang kedua adalah bagaimana PNBP, ya, PNBP ini itu kan mainannya kementerian. Ini juga tentunya dibagi ke daerah. Ini kan semua turunnya nanti dalam bentuk DAK. Oleh karena itu kita sepakat pada saat itu dengan Pak Gubernur untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 33, ya, yang sudah harus disesuaikan sesuai dengan Undang-Undang 23 2014. Sebelumnya kita sudah melakukan, tapi karena COVID kita nggak bisa tuh. Akhirnya Pak Gubernur melakukan strategi lain, ya, yaitu melakukan lobby-lobby politik sehingga keluarlah kebijakan mengenai perubahan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby khusus ke Komisi 11 pada situ di Panja. Nah, ini kami sampaikan bahwa kalau memang, ya, ada pelimpahan kewenangan, ya, berarti ada pelimpahan pembagian kewenangan, berarti ada pembagian keuangan yang harus proporsional. Kaltim itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, kebocoran ekonomi kita dalam tanda kutip nih, kalau kita bilang kebocoran yang tidak dibagi ke daerah itu lebih dari 100 triliun. Kami menganalisisnya pendapatan daerah berdasar geospasial, geoekonomi. Nah, begitu dibahas, keluarlah gagasan Pak Isran, ya, untuk 50-50. Nah, kami terus membahas masalah tersebut. Jadi kami katakan dengan Pak Gubernur, sebenarnya Pak, kalau melihat kewenangan, ya, ini hitungan kita 67-33. Jadi kalau misalnya dimasukkan kewenangan urusan presiden menjadi 63-37. Ya kira-kira kesimpulannya 70-30 lah yang dipublis untuk itu. Nah, bagaimana pembagiannya? Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Gubernur itu 70-30 itu sebenarnya ada sesuatu yang logis. Jadi bukan hayalan, bukan keinginan, bukan cita-cita, bukan apa. Tetapi inilah
konsekuensi dari urusan bagaimana kita mengurus negara. Pertama adalah mengenai urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Ini kebutuhan anggaran kita berapa nih setiap provinsi? Itu dulu dibagi karena prinsipnya pemerintah ini adalah pelayanan publik kan begitu. Nah, ini dibagi semua ya kepada daerah. Bisa jadi nanti Jawa Barat bisa lebih banyak, DKI bisa lebih banyak dari yang sekarang. Jadi mengenai apa namanya perhitungan DAU kita nggak pakai, kita nggak mau pakai itu DAU. Ya, yang sekarang ini diperhitungkan melalui DAU. DAU itu kan penduduk, kita pasti kalah terus, gitu ya. Nah ini pelayanan dasar loh. Nanti yang miskin provinsi atau kabupaten miskin tetap dia akan bisa melakukan pelayanan publik berdasarkan itu. Nah, sisanya inilah yang kita bagi 70-30. Jadi bukan secara keseluruhan 70-30 yang diinginkan Pak Gubernur itu. Jadi sisanya itu loh. Karena apa? Sisanya itu adalah urusan pilihan. Jadi ada kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, SDM, kehutanan, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat, tidak semua daerah secara geografi, ya kalau kita lihat geospasial, geoekonomi, tidak semua provinsi atau kabupaten kota yang memiliki industri, tidak memiliki perikanan, tidak memiliki pariwisata. Nah, inilah untuk keadilan ya secara nasional ini yang kita bagi. Kira-kira pemikiran Pak Israel itu logis lah gitu ya. Nah, itulah yang kita gunakan nanti untuk mendorong ekonomi baru. Jadi yang 70-30 itu sebenarnya bukan total dari APBN, tetapi ini kita penuhin dulu dah semua kebutuhan. Karena kan saat ini kan pelayanan publik ini kan selalu diintervensi pusat. APBN diambil segala macam gitu. PNBP ya. Bandara itu kita nggak bisa dapat apa-apa loh Pak daerah. Pelabuhan Kaltim itu punya 240 pelabuhan khusus, dermaga khusus yang tidak ada kontrol di sana, yang semua diambil oleh pusat. Apalagi IPPKH, izin pinjam pakai kawasan, itu Kementerian Kehutanan yang ambil. Ya, nggak dibagi. Apalagi yang nggak dibagi? PPN. Kalau Kaltim itu sekarang adalah PDRB-nya 700 triliun, PPN 10%, berarti 70 triliun. Nggak dibagi ke daerah. Nah ini kira-kira kemana nih uangnya nih gitu kan? Nggak tahu saya, wilayah timur, Sulawesi, berapa nih kira-kira? Nah oleh karena itu kami mengusulkan ketika perubahan Undang-Undang HKPD, Kaltim, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, ada berapa? 6, 7 provinsi. Kami bersama-sama nih, presentasi di Komisi Panjanya Komisi 11. Wah, kita kejar-kejar tuh. Akhirnya kami dapat 1 pasal, Pak. Ya. Karena terlalu banyak ya yang kami usulkan ya untuk mendapatkan 70-30 itu tadi, maka kita diberi 1 pasal yaitu pasal 123. Isinya adalah pemerintah daerah provinsi boleh mengusulkan DBH lainnya. Kira-kira begitulah. Nah, berdasarkan kebutuhan dan lain-lain, itu ada dasar hukumnya. Nah, kami perjuangkan lagi ya untuk tahap pertama itu adalah sawit. Sawit kita usulkan pembagiannya 90-10. Jadi berdasarkan kehutanan. Selanjutnya kita masih perjuangkan dan lain-lain. Terus ada lagi keluar PP berapa ya? PP 15 tahun 2022. Itu keluar PP 15 2002 adalah pembagian mengenai penjualan hasil tambang. Penjualan hasil tambang itu Kaltim itu 20 triliun Pak per tahun. Nggak dibagi uangnya. Royalti itu yang dibagi. Yang lain nggak dibagi itu. Nah, itu keluar PP, itu lobby-lobby Pak Gubernur. Jadi kami ya secara perlahan-lahan menggerogoti keuangan pusat untuk 70-30 itu. Karena kalau kita merubah undang-undang itu kan lama. Nggak mungkin lah. Ya. Prosesnya terlalu lama. Gitu kan. Mohon maaf nih agak panjang sedikit Pak Moderator. Karena ini story sejarah
kenapa kita undang-undang HKP itu yang kita itukan. Nah, Kaltim sendiri itu membutuhkan infrastruktur sekitar 150 triliun lebih. Kalau sekarang APBD Kaltim itu secara total 47 triliun total sama kabupaten kota, ya, yang 2016 itu kita 2016 kita baru 26 triliun. Sekarang Kaltim itu sudah 47 triliun. Itulah strategi yang kita mainkan ke pusat untuk mendapatkan porsi besar. Jadi PPH pasal 21 kita dapat, ya kan? Nah, itu sudah dibagi ke daerah. Terus pajak PDRD juga kita tingkatkan. Yang kedua adalah kita membangun ekonomi wilayah, ekonomi rakyat. Itu kita butuhkan hampir 200 triliun, Pak. Jadi untuk ekonomi-ekonomi baru nih, pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru, jadi nanti kuncinya adalah di Bapeda, ya, untuk melakukan perencanaan. Dasar inilah nanti, ya, yang kita lakukan untuk sebagai reasoning untuk mendapatkan porsi besar dari pusat. Dari mana dapatnya? Nah, yang tidak dibagi, ya, yang belum dibagi ke daerah seperti PNBP, PPN, itu banyak tuh, ya. Ada berapa itu ya kalau nggak salah? Banyak itu, Pak. Nah, itulah yang kita minta untuk dibagi ke daerah. Sehingga totalnya nanti dalam perhitungan kami secara proporsional dapatnya 70-30. Itu Pak, kira-kira ya. Jadi tanpa ada keputusan khusus mengenai 70-30 pun, ya, itu kita akan dapat 70-30 itu, ya, menggunakan pasal 123 Undang-Undang HKPD. Gitulah pemahamannya Pak Gubernur, Pak Isran, ya, ini bukan khayalan, bukan impian, ya, tapi ini Kaltim sudah sedang melakukan hal tersebut. Nah, ini kami mau mengajak provinsi lain supaya ikutlah, gitu ya, berjuang. Karena kalau kami berjuang sendiri nggak mungkin lah, gitu kan? Bagaimana kita memperjuangkan PPN? Kita bagi berapa kira-kira PPN? Itu kalau Bapak dan Ibu sekalian mengetahui yang di migas itu kita tidak bisa mengontrol berapa produksi migas. Kita cuma dapat royalti lifting migas sekian, ya sudah sekian aja. Tapi apakah pemerintah daerah bisa melakukan uji grid? Nggak bisa. Berapa kualitas batu bara yang diekspor? Berapa jumlahnya? Kita nggak bisa. Itu ada kewenangan pusat. Kewenangan pusat itu memberikan kepada 10 perusahaan untuk menguji itu. Ya, perusahaan negara. Jadi kita sementara ini dalam tanda kutip, sementara kita dibodohin sama pusat. Gitu ya. Jadi anggaran kita itu kalau memang dirunut satu-satu, ya, banyak sebenarnya. Ya. Jadi kalau perkara utang negara sekian ribu triliun itu kecil lah. Ya, cepat aja kita menyelesaikan asal nanti kebocoran-kebocoran ekonomi yang dipungut pusat. Yang dipungut pusat lah gitu ya, PNBP, PPN segala macam ini fair. Ya. Jelas juga pembagiannya ke daerah, jelas juga pembagiannya ke pusat. Nah, itulah kira-kira ya gagasan 70-30 bukan hanya sekedar angan-angan saja, ya. Tetapi ini memang sedang dilakukan oleh Kaltim, oleh Pak Isran, Pak Gubernur. Kalau kita melihat kewenangan menteri, itu menteri apa sih kewenangannya? Kan pembantu presiden. Tetapi menteri mengeluarkan izin segala macam, mengambil pungutan gitu ya, PNBP. Nah, ini kan nggak benar juga. Kalau menurut, ya ini kalau pakar hukum sih kayaknya begitulah gitu ya. Tapi saya nggak paham lah itu. Kira-kira ini kan orang-orang awam ini kok kayaknya kita ini dibohongin. Itu Pak Bahtiar aja nanti yang bisa jawab dengan Pak Cecep. Kira-kira moderator, ya gagasan Pak Isran itu sebenarnya ini sudah jalan gitu loh. Gagasannya sudah dijalankan sama kami. Ya, ke bidang ekonomi, saya sebagai ketua bidang ekonomi ini sudah mendrive, ya. Kami diskusi dengan semua kepala Bapenda se-Indonesia. Kita sudah pertemuan di Bali, bagaimana nanti itu kita wujudkan. Tapi karena ini kemarin COVID, jadi nggak begitu intensif. Nah setelah ini mungkin, saya nggak tahu nih setelah Pak Isran setelah September tidak lagi jadi gubernur, apakah ini masih perjuangannya masih bisa? Nah kita harapkan nanti PJ gubernurnya itu bisa meneruskan apa yang diharapkan
apa yang sudah dilakukan oleh Kaltim. Nah, kita berharap nanti semua provinsi kita akan propagandakan bagaimana kita menarik 70-30 itu dengan strategi, bukan merubah undang-undang, tetapi kita menggunakan pasal 123 di Undang-Undang HKPD. Itu kira-kira moderator yang bisa saya sampaikan. Saya agak gaptek ini dengan apa namanya? Dengan apa Stream ya. Oke. Jadi saya nggak ngirim apa namanya PowerPoint. Saya baca aja gitu loh. Ya, saya baca. Mohon maaf, Prof Cecep, Prof Bahtiar. Jadi intinya begitulah kira-kira, ya. Jadi ini Pak Cecep, Pak Bahtiar, ini bukan mudah-mudahan nanti Sulawesi bisa bagaimana kita merumuskan ya strategi ini bersama-sama ya untuk mendapatkan porsi besar secara proporsional tanpa merubah undang-undang. Tapi nanti kita bermainnya di PP. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira informasi yang cukup baik ya yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain sebagai Ketua Tim Ekonomi untuk Tim Gubernur Percepatan Pembangunan ya. Saya kira ini cukup menarik yang beliau sampaikan, dan yang saya garis bawahi tadi bahwa ide 70-30 itu bukan ide sesungguhnya, tetapi di Kaltim ini sudah menjadi realitas yang dikerjakan oleh seluruh tim yang ada di bawah kepemimpinan Pak Isran. Dan saya kira dengan posisi Pak Isran sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, saya kira beliau bisa menularkan ide dan gagasan beliau kepada semua provinsi. Baik, berikutnya kita waktu tinggal 20 menit ya, sampai pukul 18.00. Saya berikan kesempatan berikutnya kepada Kang Mizan. Kang Mizan bisa mendengar suara saya, Kang Mizan? Terlempar sepertinya. Baik, Kang Mizan nampaknya ada kendala teknis ya untuk bergabungnya di StreamYard. Kita lanjut ke narasumber berikutnya, Pak Yusan. Pak Yusan ini pengusaha dari Kalimantan Timur. Ya, silakan Pak Yusan berikan ulasannya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Pak? Ya, jelas Pak. Kedengaran Pak Yusan. Terima kasih sama Pak Bahtiar, ya kan, Pak Fatur, Pak Zul, sama Pak Cecep tadi. Saya mungkin ringkas saja berdasarkan praktek. Tapi sebelumnya saya cerita itu, karena tadi banyak disebut kata-kata federal itu. Jadi saya ada sedikit cerita, almarhum orang tua saya itu, HM Rusli itu, seingat saya sekitar awal reformasi ya, sempat itu mengangkat isu federal itu. Sampai diwawancara di TVRI dan ketemu dengan pada saat itu Presiden Gus Dur. Ya, jadi sempat beliau ditanya sama teman-teman itu kalau bahasa sini kan ada pindah keharatan apa istilah federal. Ya, kalau bahasa Kalimantannya nggak terlalu tinggi kah istilah federal itu. Nah, kata abah saya waktu itu kan target yang nanti mungkin dinego akan turun, tapi intinya adalah pemerataan pembangunan sebenarnya yang dimaksud. Nah, sebenarnya ini kan tanpa masuk detail terhadap angka ya, karena mungkin begitu banyak pakar, apalagi tadi Pak Zul itu, saya kenal itu Bapak pakar sekali, angka cukup pusing juga mendengarnya tadi. Tapi memang intinya adalah pemerataan pembangunan. Tadi kalau Pak Fatur ada sebut, yang dimaui adalah pembangunan tidak berdasarkan jumlah penduduk, tapi berdasarkan potensi. Ya. Nah sebenarnya itu yang sebenarnya yang dicari. Artinya pembangunan itu kalau di negara maju ya, saya sendiri kan lama di negara maju. Itu memang kalau saya lihat, mau kota paling kecil pun yang penduduknya 1.000 atau 2.000, kelengkapan infrastruktur dan fasilitas sama dengan kota terbesar, meskipun skalanya lebih kecil. Nah di situ di negara kita belum. Jadi cenderung yang penduduknya kecil tersisihkan. Mungkin karena memang yang memperjuangkan tidak ada, yang memikirkan potensi juga belum.
Ya, dan selalu dikejar oleh kebutuhan pembangunan di daerah yang memang sudah terlanjur banyak penduduk. Akhirnya kan ayam dulu atau telur dulu kan gitu ya. Semakin banyak dibangun di daerah padat, semakin padat daerahnya karena menarik pengunjung penduduk dari daerah lain, yang semakin sepi. Jadi memang perlu ada gebrakan, perlu ada ayam gitu loh. Ayam dilahirkan tanpa dari telur. Nah, mungkin ayam lahir tanpa dari telur itulah 70%, 30%. Dan memang perlu top down ya sepertinya ya, meskipun dari Pak Zulkarnain bisa diperjuangkan secara bottom up atau middle outwards. Dicari cara secara gerilya berdasarkan celah yang akhirnya bisa membentuk pendapatan yang ujung-ujungnya tetap 70%. Tapi saya pikir sih tetap ya harus dicanangkan bahwa memang ini Indonesia luas, pembangunan harus berdasarkan potensi, kalau tidak yang padat semakin padat, tertinggal semakin tertinggal, dan pada akhirnya kan kita semua rugi. Padahal Kalimantan ini begitu luas, 3 kali Jawa, penduduk cuma 3,5 juta, Jawa 70 juta. Kalau di sini ada titik baru kan menguntungkan untuk semua penduduk Indonesia. Ya, bisa menyebar, bisa berbagi, bisa saling bantu, istilahnya potensinya juga bisa lebih banyak. Dan yang didatangi juga tidak hanya Jakarta atau Jawa, mungkin itu ya. Nah, kalau bicara masalah dari segi sudut pandang pengusaha ya, kita ini kan tergantung infrastruktur. Infrastruktur itu mestinya kan memang dibangun tanpa memikirkan untuk rugi, tetapi untuk membentuk titik ekonomi baru, di mana akhirnya swasta bisa turun. Disitulah sebetulnya uang pajak dan lain-lain harus dijalankan, dan idealnya memang infrastruktur itu ketika penduduk belum terlalu banyak, jangan terbalik. Justru harus dibuat jalan atau jalan tol ketika masih sepi. Jangan terbalik, dan berpikirnya memang harus pembangunan sebagai enabler, ya. Bukan berkejaran dengan kebutuhan ketika tanah sudah padat, baru macet, baru dibuat tol, terbalik sebenarnya. Justru ketika masih kosong, dan itu dilakukan Cina kan di awal 40 tahun mereka dapat hasil. Jalan sampai ke ujung-ujung baik. Mungkin itu dulu Pak Bahtiar. Selanjutnya biar sambung oleh bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar terlempar ini sepertinya, nunggu beliau masuk. Pak Batur ada komentar? Ya. Ada 2 Bahtiar sini Pak Yusran. Kalau gitu Pak Bahtiar cadangan. Ya, terima kasih Pak Yusan. Menarik sekali tambahan dari Pak Yusan informasinya. Mungkin satu kata kunci dari banyak informasi yang sudah kita terima pada sore hari ini menjelang berbuka ini luar biasa sekali. Ada catatan penting dari semua yang dipaparkan tadi, bahwa memang masih ada kekhawatiran terkait ide gagasan 70-30 ini. Banyak kekhawatiran. Pertama, konon katanya dengan ide ini akan membuat titik-titik baru di daerah, itu ya, titik-titik raja-raja baru di daerah, titik-titik korupsi baru di daerah karena mendapat guyuran dana yang luar biasa. Ini kekhawatiran banyak pihak dengan ide gagasan ini yang pertama. Mohon nanti mungkin ada tanggapan dari narasumber yang lain. Kemudian kekhawatiran yang berikutnya tidak hanya masalah mendadak kaya daerah gitu ya, bahasa kasarnya seperti itu. Tetapi pola distribusi 70-30 ini mengkhawatirkan daerah-daerah yang selama ini sudah existing menerima dana kucuran APBN yang cukup besar. Kita ambil contoh misalnya DKI. DKI itu saat ini APBD-nya mencapai hampir 90 triliun per tahun. Nah, ini kekhawatiran mereka, banyak provinsi-provinsi besar
itu akan tergerus APBD mereka karena terdistribusi ke daerah-daerah lain. Padahal seperti yang kita pahami tadi bahwa nilai APBD daerah-daerah 38 provinsi dan 514 kabupaten kota total dari APBN keseluruhan itu hanya mencapai 27% sampai 30% per tahun. Artinya masih ada 70% alokasi dana APBN yang dapat direalokasi. Karena gini, kita tahu bahwa sumber dana APBN itu sebagian berasal dari pajak, bahkan mungkin terbesar dari pajak, dan beberapa juga ada sumber dari utang luar negeri. Kebayang kalau saya misalnya hutang ke bank 1.000 triliun misalnya, saya hutang ke bank 1.000 triliun, lalu uangnya tidak diapa-apakan, hanya masuk di dompet saja, tidak diarahkan ke sektor-sektor produktif, ke infrastruktur dan pembangunan serta lainnya, maka kita hanya berujung pada membayar bunga bank. Nah, ini yang mungkin bisa diperdalam lagi oleh narasumber yang ada. Intinya bagaimana ide gagasan ini yang cukup rasional bisa dinikmati oleh seluruh provinsi yang digaung-gaungkan saat ini, bisa naik 2 kali lipat APBD-nya. Silakan Pak Bahtiar nih, sudah ada. Pak Bahtiar? Oke, sudah connect Pak Fatur. Iya, kendala jaringan, mohon maaf. Suara saya jelas Pak Fatur ya? Jelas. Baik, terima kasih Pak Yusan yang sudah memberikan tanggapan tadi terkait dengan ide. Nah, dari sekian paparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber, saya berikan kesempatan memberikan tanggapan dari narasumber yang lain dari apa yang sudah disampaikan di forum ini. Kami silakan kepada para narasumber yang ingin memberikan bisa tanggapan atau mungkin tambahan juga ya dari materi yang ingin disampaikan. Pak Dr. Bahtiar? Oh iya. Ya, Oke, tadi kan silakan, Pak. ini seperti yang disampaikan oleh Pak Fatur ya, terkait dengan kegelisahan beberapa pihak jikalau gagasan 70-30 ini implementatif, seperti munculnya raja-raja kecil karena duit semakin banyak. Sebenarnya itu enggak seperti itu, karena kan yang urgent sebenarnya bagaimana daerah itu bisa menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan baru kan, dengan jadi semakin banyak porsi keuangan dari pusat kepada pemerintah daerah, maka daerah itu bisa survive, bisa akseleratif dengan membangun fundamentalisme ekonomi baru yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, ini sebenarnya yang memang daerah itu agak susah untuk improvisasi kan, karena kan dengan konsep seperti sekarang ini 30 yang diberikan oleh kepada daerah, belum lagi tergantung transfer, 3 transfer tadi yang saya katakan, 3 DAO bagi hasil, ini mengakibatkan daerah ini agak susah improvisasi. Makanya kan kenapa sehingga daerah-daerah di Indonesia itu dianggap sebagai raja-raja kecil kan, membuat polisi kebijakan-kebijakan yang menghalalkan segala cara dalam hal memungut retribusi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang kemarin jadi fenomena ini bisa nggak ada lagi dengan konsep 70-30 itu bisa implementatif. Nah, yang berikutnya adalah tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Zul terkait dengan kalau implementatif 70-30 itu sektor-sektor yang selama ini yang menjadi kebocoran-kebocoran dalam hal pendapatan negara di APBN ini bisa tertutupi kan, seperti tadi PNPB kan, belum di sektor-sektor lain. Jadi saya yakin kalau seumpamanya ini bisa optimalisasi, ini bisa impact-nya kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.
Nah, saya yakin para daerah semua di Indonesia pasti akan setuju kan, para gubernur, para bupati, wali kota, karena gagasan ini sangat brilian. Karena hanya 20% mungkin 15-20% daerah di Indonesia itu mandiri dengan daerah yang punya base atau human resource itu begitu besar seperti Kaltim, Sulawesi Tenggara kan, Sulteng dengan nikel, Sumatera. Tapi kalau daerah-daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam yang begitu besar, ini yang problem. Nah, makanya kalau gagasan ini bisa implementatif 70-30 dan bisa menjadi desain keuangan ke depan Indonesia, saya yakin daerah kita pasti akan semakin sejahtera, rakyat kita pasti akan semakin sejahtera, karena kan memang ini sudah konstitusional kan, jadi nggak ada lagi pertumbuhan ekonomi tinggi kan, tidak sebanding dengan implikasi sebenarnya yang diharapkan. Jadi harapan kita kalau 70-30 implementatif, maka secara makroekonomi kita bagus, implikasi dari pertumbuhan ekonomi juga itu akan bagus. Dalam artian pertumbuhan ekonomi kita akan semakin berkualitas. Nah, itu sebenarnya strong point dari 70-30 menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Fatur. Pak Bahtiar, moderator. Kayaknya Pak Bahtiar lagi nih. Mungkin sambil menunggu Pak Bahtiar, mungkin Prof. Cecep mungkin sekaligus statement mungkin Prof. Cecep atas diskusi yang berkembang. Terima kasih Pak Fatur dan Bapak-Bapak semua ya. Menyimak tadi dari Pak Bahtiar, Pak Fatur, ya, Pak Zulkarnain, dan kawan-kawan. Saya sih melihatnya gini ya, kan kita tahu kalau daerah itu maju, maka sesungguhnya pembangunan nasional juga maju. Nah, logikanya gitu ya. Jadi dana itu sebenarnya bukan ada di pusat atau di daerah, tapi penegakan prinsip keadilan, ya. Nah, di dalam transfer daerah itu seperti apa? Karena kalau daerah, sekali lagi ya, kalau daerah itu disupport oleh pusat dan maju, artinya negara juga maju gitu. Jadi jangan ada kesan, oh kalau 70% ke daerah kan gitu, pusat kebagian kecil. Jangan ada pikiran itu gitu ya. Tapi pikirannya adalah dana APBN itu apakah dikelola di pusat atau di daerah, sebetulnya untuk kesejahteraan rakyat, itu yang penting. Ya, jangan sampai anggaran-anggaran yang besar di APBN itu hanya untuk membiayai birokrasinya ya, dibanding membiayai ya proses pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, yang kedua ini juga penting saya pikir ya, bahwa perimbangan pusat dan daerah itu ya sebenarnya untuk merekatkan juga daerah-daerah yang tadi disebut ya oleh kawan-kawan yang lain, bagaimana juga dari sisi sumber daya alam, satu sisi ada yang kaya, ada yang kurang atau miskin misalnya ya. Nah, ini juga untuk merekatkan bagaimana kesatuan bangsa kita. Jadi berbagi juga di situ ya. Nah, supaya tidak terlalu jomplang disparitas antara satu daerah dengan daerah lain. Karena mau bagaimanapun kan rakyat itu harus disejahterakan dalam konteks apakah dia ada di provinsi A, B, C, dan D gitu. Nah, yang terakhir bagi saya, kalau kita konsisten pada konstitusi ya dan undang-undang yang tadi saya sebut, maka sesungguhnya coba kita berpikir kembali ya, merefresh lagi sih bahasa yang berkeadilan ya tadi ya, berkeseimbangan gitu antara pusat dan daerah itu, sehingga mau tidak mau ya uang yang ada di APBN, APBD itu adalah untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Terima kasih. Saya kira itu. Pak Bahtiar. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Yusan ada yang ingin disampaikan untuk closing statement, Pak Yusan. Waduh, mungkin bukan closing statement ya, tapi
tanggapan aja sedikit yang tadi kekhawatiran ada raja-raja kecil itu dulu memang sempat terungkap juga ya. Tapi kalau sekarang kan mekanismenya sudah agak berbeda. Dan kebutuhan infrastruktur itu memang sekarang dengan 20-30 tahun ketika reformasi ada ketakutan itu kan sudah berbeda. Apalagi dicontohkan oleh dua periode terakhir bahwa infrastruktur itu memang perlu digenjot. Nah, untuk infrastruktur saja mungkin masih kurang istilahnya, atau masih cukup perlu dana, dan untuk itu pun mungkin berpuluh tahun tidak habis-habis. Jadi kalau masalah diapakan dananya, kalau sekarang ya infrastruktur mungkin nomor satu, kedua memang semangatnya untuk membangun, dan untuk daerah yang tertinggal saya yakinlah pasti akan bisa ada solusi juga, karena ketika daerah itu digenjot akan terbawa juga sekitarnya. Yang sekarang ini kan akhirnya yang tertinggal juga tidak dikasih alokasi yang cukup, yang tidak tertinggal tapi juga tidak diberi ruang gerak untuk membangun dengan baik. Akhirnya tetap aja yang padat didahulukan dan semakin jomplang gap ya kalau bahasa ininya. Mungkin itu aja. Jadi mudahan bisa terlaksana, karena pada dasarnya kita sudah cukup sejak tahun 45 sampai sekarang negara ini berumur sudah cukup banyak, dan kepentingan itu mendesak ya. Potensi yang ada dan penyebaran penduduk itu sudah terlalu, disparitasnya terlalu tinggi. Ya mungkin itu aja Pak Fatur, terima kasih. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Dr. Zul. Bukan closing ya, kok respon aja nih, Pak. Ya, tidak ada yang mau kasih closing. Jadi begini, Pak sekalian, sebenarnya kita melihat dulu nih, ya, secara filosofi fungsi pemerintah itu adalah sebagai pelayanan publik ya. Gitu kan. Jadi dia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ya kan, politik, keamanan, pertahanan dan lain-lain. Itu seharusnya kalau kita berpegang kepada konsep itu ya Pak Bahtiar ya, kira-kira ya Pak Cecep ya. Maka tidak ada yang dikatakan dengan negara provinsi kaya, provinsi miskin, karena kita ini negara kepulauan, gitu kan. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran bagi provinsi-provinsi yang selama ini berpenduduk besar akan mendapatkan anggaran yang kecil. Sebenarnya anggaran besar yang untuk penduduk yang turun ke provinsi itu enggak juga untuk penduduk. Coba kita cek, dapat nggak penduduknya per orang sekian dari hitungan itu? Enggak. Kita kan dibohongin sebenarnya gitu loh. Kita menghitung nih DAU berdasarkan penduduk. Kira-kira dari DAU penduduk itu dibagi nggak penduduk kita? Toh Jakarta banyak yang miskin. Ya kan? Jawa Barat juga banyak yang miskin. Bohong itu sebenarnya. Oleh karena itu, ya kita sepakat ya yang namanya dengan kebutuhan pelayan publik pada urusan kewajiban dasar dan wajib dan non wajib. Itu dulu pemerintahan untuk melayani publik, gitu kan, supaya publik ini sejahtera lah gitu ya. Nah kalau duitnya nggak ada, gimana? Saya lihat nih sekarang SMK di Kaltim kekurangan anggaran untuk mengakselerasi menciptakan tenaga kerja, untuk menciptakan entrepreneur dari situ. Kebetulan nih saya dapat tugas khusus lagi dari Pak Gubernur untuk melihat bagaimana daya saing SDM, terutama SMK. Nggak juga kita dapat. Ya gitu Pak Yusan ya. Iya betul. Sebenarnya, ya kan dana yang dibagi berdasarkan DAU, berdasarkan penduduk itu kembali nggak ke penduduk? Enggak, bikin proyek aja semua. Waduh. Ya kan kalau itulah kira-kira ya. Nah jangan khawatir lah ada korupsi-korupsi baru. Kalau perencanaan itu seperti sekarang berbasis pada di Bapeda ya, ada Bapeda, ada BKAD yang mengatur semua anggaran itu, nggak perlu khawatir gitu loh. Nah, itulah yang diinginkan Pak Gubernur, Pak Isranur, bahwa pelayanan publik untuk seluruh Indonesia itu terbagi. Gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, ada anggaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.
Jadi ada pendapatan nasional, pendapatan negara yang bias saat ini. Misalnya PNBP, itu di mana pertanggungjawabannya? PPN, itu di mana pertanggungjawabannya? Kita nggak jelas nih, masukan nggak jelas. Karena begini, pendapatan itu sebenarnya adalah pendapatan asli daerah, gitu kan? Yang dipungut pusat namanya APBN, pendapatan nasional. Yang dipungut daerah, PDRD, itu namanya pendapatan asli daerah. Kan kita ini bodoh kayaknya begitu loh. Ya, padahal semua itu pendapatan asli daerah. Nah sekarang apakah kembali ke daerah secara proporsional? Ini kita pertanyakan. Kaltim 690 triliun, yang kembali hanya sekitar tidak sampai 5%. Bagaimana kita mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kalau hanya uangnya segitu? Kami butuh 400 sampai 500 triliun untuk membangun kawasan Kaltim. Tapi duitnya hanya 47 triliun secara keseluruhan. Mau berapa ratus tahun kita selesai? Jakarta, ya Bandung dengan anggaran besar, apakah ini pertanyaan besar bagi kita semua? Apakah dia menciptakan ekonomi baru? Kan enggak. Ya, kalau Kaltim diberi uang besar, kami punya kawasan baru 40% yang dimanfaatkan. Ada 60% luas kawasan yang belum dimanfaatkan. Perkebunan itu Pak baru 40%. Pertanian pangan itu baru 25%. Perikanan itu baru 0,05% kita manfaatkan. Kenapa kita nggak bisa manfaatkan? Karena duitnya nggak ada. Nah sekarang DKI yang diluncurkan uangnya banyak, apakah memberikan pertumbuhan ekonomi baru? Tidak. Nah sekarang bocornya ekonomi Indonesia ini di mana sih sebenarnya ini ya? Nah ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui, apa yang dikatakan Pak Isran 70-30 itu merupakan bagian ya konsep Pak Gubernur Pak Isranur mengenai geostrategi politik ekonomi negara kepulauan. Itu kira-kira lah kesimpulannya. Jadi yang 70-30 itu adalah merupakan bagian dari geostrategi politik ekonomi negara kepulauan. Ya. Ada nanti desentralisasi kebijakan, ada desentralisasi hukum dan lain-lain. Jadi kalau nanti ya daerah diberikan kewenangan ya untuk mengelola sumber daya alam, itu artinya bahwa gubernur ya sebagai wakil pemerintah pusat atau sebagai pemimpin daerah itu dalam rangka mengamankan aset nasional yang ada di daerah. Itu yang harus kita garis bawahi. Artinya bahwa kalau uang besar ya kan kita mengelola uang di daerah, membuat ekonomi baru di daerah itu dalam rangka kalau kita mengontrol ya minyak, mengontrol batu bara itu adalah dalam rangka mengamankan atau menjaga aset nasional yang ada di daerah. Bayangkan Pak Yusan, itu kalau kita lihat di KSOP, ekspor keluar yang di COO itu 88 triliun per tahun. Itu kira-kira pendapatan kita berapa? Nggak ada, nggak jelas itu. Itu hasil riset kami Pak di Kaltim. Ya. Jadi kalau kita lihat Kaltim itu kebocoran ekonominya akibat kebijakan yang diambil oleh pusat atau yang diketok gitu ya. Yang kita nggak tahu yang diambil pusat PNBP itu berapa. Berapa kita nggak ngitung, nggak bisa ngitung. Ya. Kenapa? Kita nggak berkewenangan untuk sama-sama menghitung itu gitu loh. Ini yang perlu digarisbawahi Pak Fatur, Pak sekalian. Makasih, itu kira-kira. Jadi ini merupakan bagian dari geostrategi politik ekonomi negara kepulauan yang dimiliki oleh Pak Dr. Insinyur Isranur MS. Itu kira-kira. Jadi ini merupakan bagian kecil sebenarnya. Besar ini. Jadi ada gagasan besarnya itu. Ini sekarang lagi kita rumuskan gitu. Ini kira-kira Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bahtiar terakhir dari saya mungkin. Oke, silakan Pak Fatur, singkat ya. Kita menjelang buka. Penutup dari saya bahwa sekali lagi ingin saya ulang, APBN yang didistribusikan ke 38 provinsi, 514 kabupaten kota lebih itu total mencapai 800 triliun ya untuk tahun 2023, lebih sedikit 800 triliun.
tahun kemarin potensi silpa itu mencapai 1.200 triliun di November. Kemudian di penutup akhir tahun masih ada aktifnya sekitar 600 triliun. Kebayang 600 triliun ini untuk melengkapi yang sudah 800 triliun diterima oleh pemerintah daerah. Kebayang apa yang bisa dibangun oleh pemerintah daerah, infrastruktur jalan seperti apa yang bisa bangun, infrastruktur kesehatan seperti apa, sekolah seperti apa, dan yang lainnya yang dikatakan tadi oleh Dr. Zul sebagai kebutuhan dasar, yang tadi juga ada disinggung oleh Prof. Cecep, bahwa kebutuhan dasar ini insya Allah akan terpenuhi kalau sisa anggaran tahun kemarin itu diserahkan ke pemerintah daerah dalam bentuk APBD yang kontinu setiap tahun. Mungkin 3, 4, 5 tahun yang akan datang akan terjadi pertumbuhan tidak hanya di IKN, Kaltim sebagai IKN, tapi akan terjadi pertumbuhan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih Pak Bahtiar, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Fatur, Pak Dr. Bahtiar, Prof. Cecep, Pak Yusan, Pak Dr. Zul. Alhamdulillah, waktu kita sangat terbatas. Sesungguhnya tema ini sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, Pak ya. Nanti harus ketemu di darat seminarnya ini. Karena sangat implementatif. Pak Gubernur nanti diundang. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bergabung pada sesi diskusi sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti akan kita sambung untuk diskusi berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Sama-sama, Prof. Terima kasih. Ya. Selamat menjelang buka nih untuk yang di tengah. Iya. Izin live ya.